Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita akan belajar yang namanya Ownable ya. Ownable oh, jangan lupa pragma. Hmm, oke. Oke, kita guna ChatGPT ya buat belajar Solidity Programming. Referensinya adalah ini. Kenapa kan di sini kita nggak, ya harus bayar lah, bahasanya kan harus harus bayar juga. Kalau nggak salah $90 gitu untuk 1 tahun. Dan ya jujur, gue bukan terlahir dari keluarga yang ini cukup besar lagi tuh biayanya kan. $90 itu berarti kurang lebih 1.400.000, 1.300.000-an lah. Jadi gua yang online chat GPT, kita akan mengguna belajar yang namanya Ownable Function. So, kita lihat basic implements. Ini bagus ya, apa kontrak-kontrak, apa namanya, komen-komennya. So kita akan masuk ke sini, kontrak basic ownable. Kemudian ada address public owner, dan ada juga address public zero address ya. Oke, kita akan pertama pagi pas constructor ini mengubah ya. Di sini nggak ada parameter, jadi kalau ada parameter ya kita bisa jalan aja deploy gitu ya. Kita masukin owner sama dengan message.sender. Kemudian kita ada modifier itu bisa bilang syarat ya. Syarat itu menjalankan sebuah function. Kalau si functionnya ada si modifiernya, kalau ada modifier dia tidak akan bisa untuk menjalankan functionnya. Oke, kita akan masukin modifier only owner. Gue lupa, sini nggak ada ininya ya, nggak. Oh oke, only owner dia ada. Require owner is sama dengan message dot sender, bukan you are not the owner. Oke, jangan lupa juga apa ini ya? Oh gue lupa ini, boolean tipenya. Lihat, kebutuhannya adalah boolean ya teman-teman tadi. Oke, kemudian function transfer ownership. Address new owner, kemudian external only owner. Okay. Require new owner tidak sama dengan address zero. The owner cannot be zero address. Owner sama dengan new owner.
kita rapi-rapi dulu ya. Pertama kita akan deploy ya kawan-kawan. Kita akan deploy dulu basic accountable-nya. Setelah kita aja ya. Pertama, oke, kita close dulu. Oke. Di sini ada yang namanya basic accountable. Oke, kita lihat ya, di sini ada ownernya, ada zero address. Oke, kita pakai dulu zero address. Oke, zero address ini addressnya ya 0xxxxxxxxxx. Nah, kalau kita lihat owner, addressnya adalah ada sender ya. Addressnya adalah 0xxxx ditambah dengan 5B dan bla bla bla. Oke, kita lihat ya, addressnya ini. Oke, kalau kita lihat yang zero addressnya adalah 000000000, dan kalau kita address yang kedua adalah sendernya ya. Kalau kita lihat sendernya adalah ini, kayak account yang ini. Oke. Pertama-tama, kita lihat bahwasanya kita butuh yang namanya cuma only owner kan. Oke. Kalau misalkan kita panggil si resultnya ini ya. Oke, kalau kita panggil kita lihat ada transfer ownership ya. Kalau kita misalkan masukin transfer ownership pakai zero address ya pasti akan error. Kenapa kan ini zero address? Oke, kita lihat error ya. Kita lihat pesannya. Oke, new owner cannot be zero address ya, sesuai yang tadi saya katakan. Kalau kita misalkan ganti si ininya menggunakan yang ini kan bukan zero address ya, berarti ada accountnya. Akan masukin transfer owner, dia akan sukses. Oke, dia masih gagal. Kita analisa dulu kenapa dia gagal. Oke, pertama-tama kita udah masukin ownernya, kita bisa require only owner, kemudian yang manggilnya itu bukan ownernya. Oke, kalau kita misalkan ganti lagi ke sini, kita masukin di ini masih ada kutipnya kawan, akan transact. Oke, kita lihat ya, dia berhasil. Kenapa? Karena yang manggilnya tadi di awal ini bukan owner si akun pertama kan, dia kan akunnya kedua. Kenapa di error? So kita lihat, kita kan udah change the ownernya ya. Misalkan kita panggil lagi si ini transact, dia pasti error. Kenapa? Karena dia yang manggilnya itu bukan ownernya. Nah, kalau kita misalkan ini ganti ke deploy yang kedua, akun yang kedua yang di bawahnya yang tadi saya udah bilang. Oke, kita ganti lagi ke yang ini, misalkan ya, kita copy, kita ganti ke yang kedua. Ini kan yang manggilnya ya, orang yang manggilnya atau address yang manggilnya. Sini kita taruh data transact, baru dia throw lagi. Oke, benar-benar bermanfaat. Terima kasih ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.